Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Suluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelompok 10 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Teknologi Informatika dengan dosen pengampu Ibu Ika Fauziah MA. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi tentang terjadinya siang dan malam dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Amrul Ihwan dengan nomor induk mahasiswa 122090055. Selanjutnya ada Sohibul Fakih dengan nomor induk mahasiswa 122090056. Dan yang terakhir ada Najla Fairuz An-Nakiyah dengan nomor induk mahasiswa 122090057. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi dengan judul tentang terjadinya siang dan malam dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Perkembangan ilmu pengetahuan telah merubah wajah dunia. Perkembangan teknologi yang hari ini dirasakan juga merupakan buah hasil dari pengetahuan manusia yang selalu berkembang. Terbukti dengan banyaknya ilmuwan yang melahirkan banyak teori yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Tidak terkecuali dengan ilmuwan Islam, ilmu pengetahuan yang dimiliki ilmuwan Muslim bahkan berhasil membawa Islam pada puncak kejayaannya. Ilmuwan seperti Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi dan sebagainya telah menunjukkan bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati, dan dia disebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Beberapa poin utama yang terkandung dalam ayat ini yang harus direnungkan oleh manusia sebagai
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita selami sebagai manusia yang berakal dan berpengetahuan. Dari pandangan sains, bumi yang merupakan bola dunia dengan diameter 8.000 mil melakukan satu kali rotasi pada porosnya setiap 23 jam 56 menit dalam sehari. Karena rotasi inilah bumi mengalami pergantian siang dan malam. Sebab ketika separuh lainnya menghadap matahari, maka sebagiannya lagi akan berada dalam kegelapan. Sebagian yang menghadap matahari itu akan mengalami siang atau ketika bumi sedang terang, dan sebagiannya lagi akan mengalami waktu malam atau ketika bumi berada dalam kegelapan. Untuk mengelilingi matahari dengan sempurna, bumi memerlukan waktu sebanyak 365 hari, 6 jam, 46 menit, dan 48 detik. Poros bumi miring 23,5 derajat ke arah bidang orbitnya. Inilah yang menjadi penyebab bergantinya musim di dunia. Para ahli falak hanya bisa menganalisa mengapa bumi bisa mengalami pergantian siang dan malam, akan tetapi mereka tidak bisa mengubah ketetapan Allah untuk memendekkan atau memanjangkan waktu siang dan malam. Menurut saintis, pergantian siang ke malam secara optis atau penglihatan adalah pergeseran dari warna dari cahaya yang dipancarkan difrakted dari mulai cahaya kuning ke jingga ke merah menjelang waktu salat isya sampai ke inframerah pada waktu salat isya. Setelah itu semakin malam, maka bumi dihujani oleh gelombang yang lebih pendek yang bisa membahayakan manusia. Efek dari berbagai gelombang dari sinar matahari dengan panjang gelombang yang makin pendek belum diketahui secara mendalam. Tetapi yang jelas bahwa gelombang yang sangat pendek ke arah gelombang X atau gelombang radian cukup berbahaya bagi tubuh manusia, apalagi jika dayanya tinggi. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk tinggal di rumah dan beristirahat sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ilmu pengetahuan dalam Islam sangatlah penting untuk kemajuan manusia dalam berpikir. Hal demikian dipertegas oleh hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bi'ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilm." Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat. Hadis tersebut semakin memperjelas kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam. Umat Islam harus benar-benar paham dengan istilah yang Rasulullah bawa. Karena istilah yang Rasulullah bawa menjadi rujukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu bagi Islam bagaikan lentera yang menyinari di kegelapan malam, menjadi penerang jalan kehidupan bagi manusia. Oleh karena itu, wajib untuk setiap muslim untuk mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.